salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sejenak kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, saat ini kami bersiap diri, bersiap hati untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau menguduskan kami di dalam roh-Mu dan memberi kami kekuatan memahami serta melakukan kehendak-Mu. Terpuji Engkau Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Mazmur 18 ayat 37 sampai 54. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah dari ayat 47. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan hidup. Pada abad 19, dunia dikagetkan oleh ungkapan seorang filsuf besar yang sangat berpengaruh dalam kehidupan ini. Dia sebenarnya berlatar belakang dan berspiritual Kristen. Dia adalah Friedrich Nietzsche. Dia mengatakan Tuhan sudah mati dan kita telah membunuhnya. Dan ini dianggap sebagai cikal bakal kelahiran faham nihilisme yang sangat populer itu. Filsuf ini sangat dekat dengan kekristenan sebab ia besar di dalam keluarga Kristen yang religius. Kakeknya adalah penulis buku yang membela Protestanisme dan punya posisi penting di dalam gereja. Dan ayahnya sendiri yang bernama Karl Ludwig Nietzsche adalah seorang pendeta. Sayang memang ayahnya Ludwig Nietzsche meninggal dunia ketika Friedrich Nietzsche masih berusia di bawah 5 tahun. Sehingga di masa kecilnya dia berada dalam keluarga yang terdiri dari 5 perempuan. Antaranya ibunya bernama Francisca, adiknya perempuan Elizabeth, serta neneknya dari pihak ibu bersama dengan 2 orang bibi. Saat mendalami ilmu filsafat, setelah juga mempelajari ilmu yang lain, kemudian ia menelurkan ungkapan kontroversialnya yang tadi. Ia menyebut bahwa Tuhan telah mati. Melalui penjelasan-penjelasannya dipahami bahwa manusia telah ditentukan intervensi ilahi dan sejumlah nilai tertentu menuju pada tahapan atau kehidupan tanpa nilai, karena justru hidup tanpa nilai atau nihil itulah syarat mutlak untuk mewujudkan hidup penuh makna. Faham itu menganggap dengan adanya Tuhan, usaha manusia untuk mengembangkan diri menjadi terhalang atas nama Tuhan dan moralitas. Pemahaman nihilisme ini amat kontras dengan pengakuan pemazmur sesuai dengan bacaan dan renungan malam ini. Benar bahwa ada tantangan dalam hidup. Ada nilai-nilai yang baik dan atau yang jahat yang bisa mempengaruhi perjalanan hidup manusia. Kadang tanda petik sepertinya kalah, namun tidak benar bahwa Tuhan telah mati. Tetapi Tuhan tetap hidup dan sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Justru bersyukurlah ada Tuhan yang tetap hidup, mengamati bahkan intervensi ke dalam kehidupan nyata manusia. Perhatikan bagaimana dikatakan pemazmur. Tuhan memberikan tempat lapang untuk langkahnya. Dia punya kekuatan mengejar musuh sampai menangkapnya hingga habis, remuk seperti debu hingga tidak dapat bangkit lagi, rebah di bawah kakinya.
Musuh berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tapi Ia tidak menjawab mereka. Sebaliknya, Tuhan meluputkan dari perbantahan rakyat, mengadakan pembalasan serta mengangkat menjadi kepala atas bangsa-bangsa dengan segala hormat dan berkuasa. Karena itulah pemazmur berkata, Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Dia yang telah mengadakan pembalasan, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kekuasaanku, yang telah meluputkan aku daripada musuh. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah dalam hatimu berkata bahwa Tuhan itu tidak ada lagi dan tidak dapat berbuat apa lagi? Karena banyak dalam kehidupan ini ketidakadilan, lalu kita berkata bahwa Tuhan telah mati? Tidak. Dia tetap hidup. Dia ada bersama kita. Tadi siang dalam pekerjaanmu Dia ada, dalam berbuat untukmu. Malam ini pun Dia tetap ada dan memelihara kita, serta akan memberi nafas kehidupan dan kekuatan baru untuk boleh bekerja besok hari. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, lindungi, berkati kami pada malam hari ini, dan jauhkanlah pikiran dan iman yang mengatakan Engkau telah mati. Bagi kami sungguh Engkau hidup dan bekerja dalam kehidupan sehari-hari kami. Sertailah kami semuanya. Berkati yang sakit, beri mereka sembuhan Tuhan. Biarlah esok pagi juga kami boleh segar kembali untuk boleh melakukan tugas-tugas kami. Terpuji Engkau Bapa, dalam Anak-Mu Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.